Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Operasi. Kami berasal dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Informatika kelas IF19B. Di sini kami akan menjabarkan atau mempresentasikan tentang seliputan tentang sistem operasi. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Di sini ada dua orang anggota, yakni teman saya Bagus Trihartanto dan saya sendiri Aditya Bagaswara. Langsung saja ke pembahasan. Nah, sistem operasi yakni atau yang biasa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. Nah, sistem operasi ini yakni yang menjembatani antara si perangkat keras dengan si software atau hardware dengan software. Nah, adapun operating system ini contohnya apa sih? Layaknya Windows, mungkin di HP Android, lalu ada iOS, lalu di PC ada Linux, Debian dan semacamnya. Nah, di sini ada 2 poin yang akan kita bahas, yakni tentang konsep dasar sistem operasi dan komponen sistem operasi. Nah, yang pertama di poin pertama di konsep dasar sistem operasi akan dijelaskan oleh teman saya Bagus Trihartanto. Silakan. Oke, di sini komponen sistem ya. Ada beberapa. Yang pertama, manajemen proses. Kedua, manajemen memori utama. Ketiga, manajemen berkas. Keempat, manajemen I/O. Kelima, manajemen penyimpanan sekunder. Yang kelima, ada jaringan. Yang keenam, sistem proteksi. Yang ketujuh, command interpreter system. Oke, saya akan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama itu manajemen proses. Apa sih manajemen proses? Manajemen proses adalah sebuah program yang dijalankan suatu proses memerlukan sumber daya pada saat eksekusi. CPU time, memori, berkas, dan peranti I/O. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses, pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyedia mekanisme untuk sinkronisasi antar proses, komunikasi antar proses, penanganan deadlock. Terus yang kedua, manajemen memori utama. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Ada penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU. Terus ada terdiri dari array, words atau byte yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data yaitu share oleh CPU dan I/O device. Umumnya main memory bersifat volatile, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Terus sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori. Pertama ada melacak pemakaian memori, yaitu siapa dan berapa besar. Kedua, memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan. Ketiga, alokasi dan dealokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Nah, terus yang ketiga, manajemen berkas. Apa sih manajemen berkas? Yaitu kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Biasanya berkas merepresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas. Pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung primitif untuk manipulasi berkas dan direktori. Ketiga, memetakan berkas pada sistem sekunder. Yang kelima, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatile.
Terus yang keempat ada manajemen I/O. Apa sih manajemen I/O? Manajemen I/O terdiri dari pertama sistem buffer, menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Yang kedua ada spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien antrian dari sebut. Yang ketiga, antarmuka device driver yang umum, menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam atau buka, baca, tulis, tutup. Terus yang keempat ada drivers untuk spesifik perangkat keras, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Terus yang kelima ini ada manajemen penyimpanan sekunder. Ya, manajemen penyimpanan sekunder ini terbagi dua, yaitu penyimpanan sekunder dan sistem operasi bertanggung jawabnya. Yang pertama, penyimpanan sekunder, penyimpanan permanen, karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil. Maka untuk menyimpan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Nah, yang kedua ini sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, antara lain manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, dan yang terakhir penjadwalan disk. Nah, yang keenam ada jaringan. Jaringan ini terdistribusi kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem jaringan menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, peningkatan penyediaan data, peningkatan keandalan. Terus ada sistem proteksi ya. Sistem proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. Terus spesifikasi kontrol untuk diterima, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Nah, yang terakhir ini ada Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Terus program yang membaca instruksi dan mengertikan control statement keinginan pengguna umumnya disebut ada control card interpreter, command line interpreter, Unix cell. Lalu Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O peranti yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based atau Touch, dan lain-lain. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya saya yang akan melanjutkan. Kembali lagi ke poin pertama tadi, konsep dasar sistem operasi. Nah, poin pertama sudah dijelaskan oleh Bagus, terima kasih Bagus. Lalu ada beberapa poin lagi dalam konsep dasar sistem operasi, antara lain ada layanan sistem operasi, lalu sistem calls, pemrograman sistem, struktur sistem, mesin virtual, dan yang terakhir sistem generation. Nah, kita jabarkan satu-satu. Pelayanan atau layanan sistem operasi, yakni sebuah eksekusi program, yakni meload program ke memori dan menjalankannya atau merun operasi
Lalu ada operasi I/O, input output, yakni pengguna tidak bisa mengontrol input output secara langsung. Untuk efisiensi dan keamanan, sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi input output. Lalu ada manipulasi sistem berkas, yakni apa sih? Contohnya membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Lalu yang kedua adalah system calls. Yang ketiga ada system calls, yakni sistem call sendiri menyediakan antarmuka antara proses, program yang sedang dijalankan, dan sistem operasi. Lalu biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Lalu yang keempat, yakni pemrograman sistem. Pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembang program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan manajemen atau memanipulasi berkas, lalu membuat, menghapus, copy, rename, print, memanipulasi berkas, dan direktori. Lalu ada struktur sistem, yakni struktur sistem terbagi menjadi beberapa bagian atau poin, yakni ada tiga poin, antara lain struktur sederhana, metode pendekatan terlapis, lalu ada microkernel. Nah, kita jabarin satu-satu. Struktur sederhana, yakni dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS, yakni disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Lalu ada metode pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lalu ada beberapa lapisan, yakni lapisan paling bawah, perangkat keras, lapisan paling atas, antarmuka pengguna atau interface, lalu yang terakhir yakni microkernel, yaitu microkernel sendiri fungsinya menyusun sistem operasi dengan menghapus semua komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program dan level pengguna. Fungsi utama dari microkernel ini mendukung fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Lalu ada mesin virtual. Nah, mesin virtual ini kinerjanya mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Lalu sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. VM atau virtual machine dibuat dengan pembagian sumber daya oleh komputer fisik. Lalu yang terakhir, system generation. Nah, system generation ini yakni sistem operasi yang dirancang untuk dapat dijalankan pada berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasikan untuk setiap komputer. Nah, program sysgen atau system generation ini mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus tentang sistem perangkat keras dari sebuah data, antara lain sebagai berikut. Nah, ada 4 poin, yakni CPU apa yang digunakan, pilihan yang diinstal, lalu berapa banyak memori yang tersedia, peralatan yang tersedia, sistem operasi pilihan apa yang diinginkan, atau parameter apa yang digunakan. Nah, satu kali info diperoleh bisa digunakan dengan berbagai cara. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, atau misal ada kekurangan yang sangat spesifik, mohon akan dukungannya atau memberikan kritik yang mendukung. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.